dan penyertaan atas seluruh fasilitas yang digunakan, terutama jaringan internet dan aplikasi Zoom, agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan, sehingga pengajaran malam ini dapat diikuti dengan lancar oleh seluruh peserta. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Curahkanlah terang Roh Kudus-Mu, agar setiap peserta memperoleh pencerahan, semakin memahami iman Katolik dengan benar, semakin bertumbuh dalam kasih kepadamu, dan semakin dekat kepadamu dalam kehidupan sehari-hari. Kami pun memohon berkat perlindungan, kesehatan, serta penyertaan Tuhan bagi seluruh peserta, keluarga kami masing-masing, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Semoga kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Semua ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Tuhan kami yang berkuasa sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik sis, thank you buat doanya. Sama. Nah, Pak Bobi gimana? Sudah siap untuk bertempur pada hari ini? Rasanya akan banyak sekali nih ya Pak ya. Sudah Penutup Ibu. perjanjian lama nih Pak. Iya, Baik, oleh buktinya banyak. banyak ya. Baik, oleh karena itu Pak Bobi saya persilakan waktu. Oke, saya share file dulu ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat semua. Malam hari ini saya mau lanjutkan cerita saya kemarin atau pengajaran saya yang kemarin. Nah, kita tahu bersama bahwa kita kemarin mempelajari tentang kanon. Dan kanon yang di dalam gereja Katolik dibagi atas 4 bagian yang besar. Kita tahu bersama bahwa ada Taurat, ada kitab prasejarah, juga ada kitab hikmat, dan diakhiri dengan kitab para nabi. Kita tahu bahwa Taurat seperti ada yang kita tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sedangkan kitab sejarah itu banyak ya. Juga kitab hikmat ada 7. Lalu ada kitab hakim, nabi-nabi. Oke. Kemarin kita sudah berbicara sampai dengan kitab Yosua. Ya. Sekarang kita masuk kepada kitab hakim-hakim. 2 minggu yang lalu saya sudah bercerita bahwa kenapa ada hakim-hakim. Kenapa? Karena pada waktu mereka itu menduduki tanah yang dijanjikan, mereka belum bersatu. Dan mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang sudah menguasai tanah tersebut sebelumnya. Akhirnya terjadi banyak peperangan, perebutan tanah, dan sebagainya. Lalu kadangkala suku mereka kalah. Mereka kalah kalau mereka tidak taat kepada Allah. Lalu ketika mereka bertobat, mohon kepada Allah, Allah mengirimkan penolong. Dan pada zaman itu disebut hakim. Muncul hakim-hakim yang memimpin militer yang ditugaskan Allah untuk membebaskan suku-suku dari kuasa musuh mereka. Teman-teman harus tahu bahwa ada 12 hakim, yaitu Otniel, Ehud, Barak, Gideon, Yefta, Simson, Samgar, Tola, Yair, Ebsan, Olan, dan Abdon. Jadi kalau tahu aja ada 12 hakim sesuai dengan 12 suku. Hanya jika setia kepada Tuhan, Israel dapat bertahan melawan musuh. Bila berdosa, mereka dijajah oleh musuh. 2-3 minggu yang lalu, saya pernah berkata, 1-2 minggu yang lalu, saya pernah bercerita bahwa kalau kita melihat cerita yang sederhana ini, kita mengambil makna bahwa kenapa mereka kalah, karena mereka tidak taat pada Allah. Kenapa mereka menang?
ketika mereka setia kepada Allah. Dan tentu hal itu dapat kita contoh dalam hidup kita sehari-hari sekarang ini, di mana kalau kita taat kepada Allah, setia kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita. Jika kita tidak taat dan setia, kita pasti akan dijajah musuh. Musuh itu siapa? Yaitu kuasa kegelapan. Mari kita lihat nama-nama dari hakim-hakim tersebut. Ada Othniel, ya. Kita bisa melihat dia dari mana, ya. Dia dari daerah ini. Ada saya pakai bentuk apa tuh? Tanda salib, apa tanda salib? Tanda panah. Yaitu habis Othniel kita ketemu Ehud. Ehud dari ini juga ada Apa, Samgar, Bobby? ya, Apa, Bobby? ya. Presentasinya belum keluar, Apanya belum keluar? PPT-nya. Oh, BPT belum keluar. Masa? Seperti Saya pikir udah keluar. Saya ulang ya. Hmm, saya close dulu. Udah ya. Apa udah keluar? Belum, Pak. Belum. Ah, saya ini dulu ya. Saya coba saya live lagi. Saya tinggalin dulu apa linknya. Baru nanti saya masuk lagi ya. Saya coba ya. klik share, Pak. Oke. Mana dia? Oh. Atau Hmm. kalau nggak, Pak Bobby kirim ke saya aja, Pak. Nanti saya yang tampilin. Nah, coba biasa sih nggak masalah. Nah, Coba saya share lagi ya. oke. Nah, ini Sudah udah keluar, Pak. sudah keluar ya. Udah. Oke. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemarin barusan saya berbicara bahwa ada 12 hakim dengan nama-namanya seperti yang ini, yaitu Othniel, juga Ehud. Kita bisa melihat lewat panah di mana dia berasal, Samgar, juga ada yang namanya Deborah, juga ada yang namanya Gideon. Yang keenam adalah Tola. Juga kita akan menemukan yang berikutnya, yang ketujuh Yair, yang kedelapan adalah Yefta, yang kesembilan adalah Ebsan, yang kesepuluh adalah Elon, yang kesebelas adalah Abdon, dan yang kedua belas adalah Simpson. Kita udah komplit 12. Dari kalau kita perhatikan, ini ada 12 suku di mana para hakim itu ada dan mereka itu berkarya. Ya. Sekarang kita akan masuk kepada hakim yang pertama, yaitu Othniel. Othniel, kalau kita membaca di dalam kitab suci, ada beberapa hakim yang ceritanya panjang, tapi banyak yang ceritanya cuma pendek-pendek. Bahkan ada cuma 2 ayat. Ya, tetapi kita lihat Othniel adalah orang Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadat kepada para Baal dan para Aserah. 8 tahun Israel ditakluk oleh Kusyam Risyatim, ya, Raja Aram dari Mesopotamia. Sesudah mereka berseru kepada Tuhan, ia membangkitkan seorang hakim namanya Othniel untuk menghakimi Israel dan berperang untuk mengalahkan raja tersebut. Sesudah itu, negeri itu aman 40 tahun lamanya. Dapat dibaca dalam kitab Hakim bab 3. Tetapi sayangnya, setelah hakim tersebut mati, mereka kambuh lagi, ya, tidak taat lagi kepada Allah. Nah, lalu yang terjadi kemudian ada hakim namanya Ehud. Kemudian Israel dikalahkan dijajah oleh Raja Eglon dari Moab selama 18 tahun. Ada cerita menarik bagaimana Ehud
menipu Eglon dengan berkata bahwa ia membawa pesan dari Allah, lalu menusuknya di perut sampai ia mati. Sesudah menang atas tentara Moab, Israel mengalami damai selama 80 tahun. Juga dicatat tentang Samgar yang menewaskan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu dan menyelamatkan orang Israel. Juga ada pada Hakim bab 3. Ya. Samgar itu menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu dan menyelamatkan orang Israel. Cerita tentang Hakim Samgar hanya 2 ayat sayangnya ya. Nah, lalu kemudian kita bertemu dengan hakim yang namanya Hakim Deborah, satu-satunya hakim perempuan. Ya, sesudah Ehud mati, Israel berbuat jahat lagi. Akibatnya mereka diserahkan ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Panglima tentaranya adalah Sisera. Cerita ini terdapat dalam Hakim bab 4, sedangkan sebuah mazmur atau nyanyian tentang peristiwa yang sama dicatat dalam Hakim bab 5. Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi pembebasan dan kemenangan lewat Deborah, seorang nabiya, yaitu istri Lapidot. Ya, lalu kita akan sampai kepada setelah Deborah. Di dalam Deborah itu ada cerita yang bagus bagaimana Sisera dibunuh ya oleh seorang perempuan yang namanya Yael. Ya, kenapa? Karena dia kecapean, dia ketiduran dan akhirnya dia dibunuh. Silakan membaca Hakim-Hakim bab 4 dan 5. Sesudah itu Deborah meminta hakim atas orang Israel bersama Barak, ya, pemimpin tentaranya. Mereka berperang dan menang. Kunci kemenangan juga ada di dalam tangan seorang perempuan lainnya, namanya Yael, yang membunuh Sisera. Sesudah itu 40 tahun damai. Cerita ini menarik karena keterlibatan wanita dalam memimpin Israel dalam membawa kemenangan. Lanjut kita sampai kepada seorang hakim yang namanya Hakim Gideon. Gideon itu di mana Israel berbuat dosa lagi dan diserahkan dalam tangan Midian selama 7 tahun. Mereka berseru kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan mengirim seorang hakim. Sebelum dikirim, Tuhan mengirim malaikat kepada seorang anak muda yang namanya Gideon. Tetapi Gideon bersembunyi, ya, karena dia takut menggerakkan dan berkata, malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon merasa bahwa dirinya dibuang oleh Tuhan dan diserahkan kepada tangan musuh. Karena hal itu, akhirnya Gideon itu 2 kali memohon bukti bahwa benar-benar Tuhan yang menyuruh dia. Ia berkata, jika ia berasal dari kaum yang paling kecil dan ia sendiri adalah yang paling muda di antara kaum keluarganya. Namun dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, ia dapat menang atas musuh dengan hanya 300 orang aja. Kemudian ada 40 tahun damai di Israel. Sesudah kematian Gideon, Israel mulai saling melawan lagi di antara bangsanya sendiri dan saling menyerang. Akhirnya mereka jatuh lagi dalam tangan musuhnya sampai mereka berseru lagi kepada Tuhan. Ya, ini cerita dari Gideon. Ya, Gideon itu kalau kita melihat dia seorang penakut. Dia selalu minta tanda. Dia meminta 2 tanda kepada Tuhan. Akhirnya dia disebut hakim kulit kambing. Ya, Tuhan membuat ia percaya. Akhirnya hidup. Orang Israel terjebak penyembahan berhala, anaknya menyebab malapetaka kemudian. Ya. Nah, dalam cerita Gideon mungkin teman-teman kalau kita membaca tentang selalu minta tanda, tandanya yang dia minta adalah pada malam hari ketika dia disuruh untuk melawan musuhnya, dia bilang kepada Tuhan, apakah benar ini permintaan Tuhan? Kalau benar ini permintaan Tuhan, dia mengambil sepotong kulit kambing, lalu dia taruh di depan. Lalu dia bilang, kalau benar Tuhan yang ngomong, besok sekitar tanahnya kering, tapi kulit kambingnya penuh dengan embun. Hal itu terjadi besoknya ketika dia bangun, tanah sekitarnya itu kering.
dan kulit kambing penuh dengan embun. Basah banget, ya. Tapi dia masih ragu-ragu. Akhirnya dia minta lagi tanda. Ya, malamnya dia meletakkan kulit kambing lagi, baru dia minta kepada Tuhan, jika benar Tuhan yang menyuruh saya, semoga sekitar kulit kambing itu basah, tapi kulit kambing ini tetap kering. Jadi berlawanan dengan permintaannya yang pertama. Dan yang terjadi besoknya sesuai permintaannya. Ya, kulit kambingnya tetap kering, sekitarnya tetap basah. Dan akhirnya dia percaya bahwa dia diutus atau dipanggil oleh Tuhan. Lalu ada namanya Hakim Tola. Itu hanya 2 ayat. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang saksi sakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia dan ia dikuburkan di Samir. Sesudah Tola, kita akan bertemu dengan seorang hakim lagi yang bernama Yair. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota dan sampai sekarang disebut orang Havot. Ya, Havot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Sesudah Yair kita bertemu dengan seorang hakim yang namanya Hakim Yeftah. Ya. Hakim Yeftah waktu Israel diserang oleh bangsa Amon, mereka dipanggil sebagai pemimpin adalah Yeftah dan adalah seorang anak dari seorang wanita sundal. Yeftah bernasar kepada Tuhan dan sebagai akibatnya ia mempersembahkan anak perempuannya kepada Tuhan. Ia berhasil atas orang Amon tetapi kehilangan anak perempuannya. Di dalam ceritanya, saya cerita pendek teman-teman sekalian bahwa ketika dia melawan orang Amon, dia hampir kalah. Lalu dia berdoa dan dia bernasar. Jika saya menang, saya akan mengorbankan dengan korban bakaran siapapun yang keluar dari rumahnya ketika nanti dia pulang. Akhirnya dia menang. Setelah menang, ketika dia pulang, yang keluar pertama adalah anak perempuannya satu-satunya. Karena dia sudah bernyasar, akhirnya anak perempuan itu dikorbankan sebagai korban bakaran. Bapak Ibu kalau baca cerita ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Hikmahnya sederhana. Hati-hati jika kita bernasar. Kenapa? Karena hasar itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tentu ada akibatnya. Nah, kita bisa melihat Yeftah tanpa pikir panjang, dia bernasar akan mengorbankan siapa yang keluar dari rumahnya yang pertama ketika dia pulang. Tetapi ya, yang keluar adalah anaknya satu-satunya yang paling dia sayang. Ya, itu adalah pengajaran bahwa hati-hati jika bernasar. Pikir dulu baru bernasar. Sesudah ada Ebsan. Itu juga hanya 3 ayat. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan, dikawinkannya ke seluruh kaumnya. Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya laki-laki itu. Ia memerintah atas orang Israel selama 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikubur di Bethlehem. Kita sekarang akan masuk kepada nabi berikutnya, yaitu siapakah? Yaitu Elon. Sesudah dia, maka Elon adalah orang Sebulon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Epsilon itu, lalu dikubur di Ayalon, ya, di tanah Sebulon. Sekarang kita akan melihat sesudah sampai Elon, kita akan mendapat salah pencet. Sesudah Elon, kita akan bertemu dengan Abdon.
Ya, Abdon sesudah ya, maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki, 30 cucu laki-laki, dan mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah di atas orang Israel selama 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efram, di pegunungan orang Amalek. Sesudah Abdon, kita bertemu dengan Abdon udah yang ke-12 ya, maaf Bapak Ibu ya. Nah, sesudah Abdon, sekarang kita akan masuk kepada kitab sejarah berikutnya, yaitu tentang kitab Rut. Ya, kitab Rut itu sangat terkenal ya. Dalam cerita dikatakan bahwa sebenarnya Rut itu punya mertua namanya Naomi. Naomi punya suami dan mereka tinggal di luar dari Israel. Nah, di sana rupa-rupanya suaminya meninggal, tapi punya 2 anak laki-laki. Kedua anak laki-laki itu menikah dengan perempuan sana. Lalu kedua anak itu pun meninggal. Nah, kisah orang Israel zaman dulu, seorang janda itu hidupnya akan menjadi susah atau menderita karena dia tidak mendapat harta dari sang suami. Begitu juga anak-anaknya. Setelah suaminya meninggal, mereka menjadi janda. Lalu Naomi mau kembali ke tanah Israel. Dia menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Ada satu yang mau tetap ikut, namanya yang kita kenal dengan nama Ruth. Ya, nah, dia berkata kepada Naomi, "Kemana kamu pergi? Di situ saya pergi. Di mana kamu dikubur, di situ saya akan dikubur." Nah, itu menunjukkan tentang kesetiaan seorang menantu kepada seorang mertua. Ya, nah, ketika mereka sampai di tanah terjanji, mereka itu karena janda hidupnya susah. Karena hidupnya susah, akhirnya buat makan mereka harus memungut jelai gandum. Karena Ruth masih muda, dia ke perkebunan gandum dan memungut ya jelai gandum. Di sana rupa-rupanya ada tuan tanah. Nah, tuan tanah itu namanya Boas dan dia tertarik ketika melihat Ruth dan dia meminta kepada Ruth untuk meminta kepada Naomi untuk menikah dengan Ruth. Dan akhirnya dia punya 2 anak dan anak tersebut salah satunya menjadi cikal bakal dari Daud lalu terus sampai kepada Yesus. Ya, Ruth wajah Boas yang menikah dengan pria Israel. Meski setelah meninggal dunia Ruth tetap setia kepada ibu mertuanya dan Allah Israel. Ruth menjadi buyut dari Daud, raja Israel yang besar. Sesudah kitab Ruth, kita akan bertemu dengan kitab 1 Samuel. Mungkin kita tahu bersama bahwa bangsa Israel meminta kepada Allah untuk punya seorang raja agar supaya suku-suku mereka bisa bersatu. Dan akhirnya Allah menyetujui meskipun pertama Allah menolak. Akhirnya yang kedua, permintaan berikutnya Allah menyetujui. Tetapi ada syarat bahwa raja tersebut hanya berkuasa di bumi. Raja sebenarnya adalah Allah. Ya, dan akhirnya Samuel menjadi raja dan dia mulai mengalahkan musuh-musuhnya dan berusaha mulai menyatukan bangsa atau suku-suku Israel yang tersebar di mana-mana. Tetapi sayangnya Saul melakukan kesalahan dan akhirnya Allah menyuruh Samuel untuk mengganti Saul. Dicari lagi seorang yang akhirnya bertemu dengan seorang yang bernama Daud. Daud itu kita kenal bahwa dia itu mengalahkan Goliat, dia juga itu pemain kecapi, tetapi
Saul ingin membunuh Daud karena rakyat memuja Daud ketika dia mengalahkan musuhnya. Ya, lalu apa yang terjadi? Tetapi Allah tetap melindungi Daud. Sedangkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul selama 2 kali. Tetapi kata Daud, apa yang sudah diurapi oleh Allah, kita tidak boleh membunuhnya. Dan itu adalah ucapan-ucapan yang baik yang dapat kita pakai sampai sekarang. Tetapi tentu bukan untuk membunuh. Apa yang sudah diurapi oleh Allah, kita harus menjaganya, jangan kita ganggu dan sebagainya. Peralihan kami hakim, kita raja berurusan alam dan hidup berkisar dalam 3 tokoh, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Pandangan berbeda tentang instansi kerajaan Samuel, mulanya tidak setuju kerajaan karena akan memberi beban, akhirnya menuruti mereka. Lalu kita akan bertemu pada sikap Samuel, sejarah bagaimana pemerintahan Daud mula-mula atas Yehuda, kemudian atas seluruh Israel, dan Daud memperluas wilayahnya sampai orang-orang taat dan beriman. Tetapi sayangnya ketika Daud sudah berhasil menyatukan seluruh bangsa atau suku, dia tergoda, ya, tergoda terhadap seorang perempuan. Ya, silakan Bapak Ibu membaca, yaitu ketika dia lagi santai di atas rumah sotonya, dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi telanjang. Dan akhirnya dia memanggil perempuan itu, dan akhirnya mereka tidur bersama. Tetapi anaknya kemudian mati. Lalu dia menikah dan punya anak yang berikutnya, yang nanti kita kenal dengan nama Salomo. Ya, jatuh dalam dosa, lalu ia bertobat dan mau membangun istana yang megah. Nah, apa akibatnya karena dia jatuh dalam dosa? Dalam cerita, ketika dia jatuh dalam dosa, dia belum merasa bahwa dia berdosa. Datang Nabi Nathan. Nanti datang bukan mengatakan bahwa kamu sebagai raja berdosa. Tetapi dengan satu cerita. Ceritanya sederhana, bahwa ada seorang anak budak yang punya seekor domba yang dia sangat sayang. Ya, dan mereka adalah budak dari seorang tuan tanah. Kebetulan tuan tersebut mendapat tamu dan dia ingin menyuguhkan tamu tersebut dengan makanan enak. Sayangnya dia tidak mengambil dombanya, tetapi mengambil domba dari anak budak tersebut. Dan anak itu sangat bersedih hati. Ketika Raja Daud mendengar cerita itu, dia langsung secara spontan mengatakan bahwa kalau begitu orang itu harus dihukum. Nah, pada kesempatan itu, lalu Nabi Nathan mengatakan kepada raja bahwa yang bersalah dalam cerita itu adalah Raja Daud. Dan Raja Daud harus dihukum. Ketika mendengar itu, Raja Daud langsung bertobat. Tetapi akibat dia punya dosa besar, yaitu membunuh, ya, mengambil istri dari prajuritnya, lalu merencanakan membunuh prajuritnya, dia itu dosanya diampuni, tetapi ada akibatnya. Dan akibatnya itu yaitu kita tahu bersama di mana anak-anaknya saling berantem, ya, bahkan yang terakhir dia akan dibunuh oleh seorang anaknya. Lalu diselamatkan dan dia akhirnya pada masa tua mengangkat anak dari perkawinannya dengan Batseba, yaitu Salomo. Nah, dari cerita ini juga dapat kita ambil maknanya bahwa jika kita mempunyai dosa yang besar, pasti akan ada akibat dosa. Dan akibat dosa itu harus ditebus. Lalu kita akan sampai kepada kitab Raja-Raja bercerita tentang Daud, ya, dan sebagainya, bagaimana kerajaan pecah menjadi 2, yaitu ketika Raja Daud punya anak, ya, sudah memerintah Salomo. Salomo juga terpengaruh, ya, yaitu dengan apa? Dengan
apa ya, kalau kita bilang terpengaruh oleh istri-istri dan selir-selirnya, dan akhirnya dia mulai menyembah berhala. Akhirnya dia mendapat hukuman bahwa kerajaannya akan pecah. Begitu dia meninggal, benar-benar kerajaannya pecah menjadi dua. Di utara dengan nama Yehuda, yang di selatan, di utara dengan nama Israel, di selatan dengan nama Yehuda. Ya. Lalu diceritakan bagaimana ganti-ganti raja di Yehuda dan Israel. Setiap raja dinilai kesetiaan kepada Tuhan, ya. Akibatnya selalu jatuh dalam dosa karena penyembahan berhala. Ada yang lama, ada yang tidak lama memerintah. Ya. Munculnya sejak itu kita akan melihat muncul banyak nabi-nabi, di mana nabi-nabi itu bertujuan untuk memperingatkan supaya bangsa tersebut taat kepada Allah. Kalau mereka tidak taat kepada Allah, mereka akan dihukum. Dan puncaknya hukuman itu adalah pembuangan. Lalu pada kitab Dua Raja-Raja bercerita tentang sejarah juga Israel dan Yehuda mulai pertengahan abad 9 sebelum Masehi sampai jatuhnya Samaria 721 Masehi. Artinya kerajaan Israel dan Yehuda ketika mereka pecah pada abad 9 Masehi itu muncul para nabi. Yang utara yang dibilang Samaria pada waktu itu adalah daerah yang kita sebut Israel, itu jatuh pada tahun 721 sebelum Masehi. Kenapa? Sebelumnya banyak nabi yang datang. Antara lain kita kenal ada nabi yang namanya Hosea. Maaf, bukan Hosea. Nabi yang namanya Amos, di mana dia itu datang ke sana untuk menerangkan bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi sayangnya tidak dengar, akhirnya mereka itu dihancurkan oleh bangsa Asur dan dikirim ke Asur dan digantikan oleh bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, karena tanahnya kosong, banyak bangsa lain jajahan dari Asur mulai masuk ke tanah yang kosong itu. Dan akhirnya mereka disebut bangsa-bangsa campuran. Kisah Yehuda tahun 250 sampai dengan hancurnya Yerusalem oleh Nebukadnezar dari Babel tahun 586. Ceritanya sama, di mana bangsa Yehuda itu juga jatuh bangun di dalam taat kepada Allah. Akhirnya banyak nabi yang datang mengingatkan, tetapi pada puncaknya mereka akhirnya jatuh juga. Mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar dari Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, dan pembuangan terjadi di penduduk Yudea dibuang ke Babel. Kita mendapat kitab Tawarik 1 dan Tawarik 2, nanti ceritanya hampir sama, tidak banyak berbeda seperti dari Samuel, ya, raja-raja Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, tetapi Allah tetap pegang janjinya melalui orang-orang yang tinggal di Yehuda. Menguraikan atau bercerita tentang asal-usul ibadat di Bait Allah di Yerusalem, susunan jabatan imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, Salomo yang kemudian mendirikan Bait Allah. Pada saat yang kedua menceritakan tentang pemerintahan Salomo sampai meninggalnya. Juga bercerita tentang sejarah Yehuda sampai runtuhnya Yerusalem. Seperti tadi yang saya ceritakan, di mana Yehuda dikirim ke Babel. Sesudah itu kita akan bertemu dengan kitab Esra. Nah, di dalam cerita kalau kita membaca kitab Esra, pada tahun kira-kira 530-an ya, setelah mereka dijajah kira-kira 59 tahun, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan kerajaan Persia dipimpin oleh seorang raja yang namanya Kores. Kores itu memberi kesempatan kepada bangsa Yehuda yang ada di sana untuk kembali ke
Yerusalem untuk membangun kembali bait Allahnya. Nah, mereka itu pertama-tama dipimpin oleh seorang yang namanya Serubabel, lalu pada berikutnya dipimpin oleh Imam Esra dan oleh Nehemia. Ya, kita bisa melihat menggambarkan kehidupan bangsa Yahudi sesudah pembuangan Babel. Bagaimana mereka pulang ke Yahudi, memulihkan kehidupan ibadat dan membangun bait Allah yang dipimpin oleh Esra, imam, ya, dan ahli Taurat. Membawa cerita-cerita ke Israel diberi isi baru seperti ceritanya seperti Menara Babel, ya, seperti kitab Kejadian bab 1, itu berasal dari Babel dalam bentuk yang kemarin saya bilang bentuk mite. Lalu kita bertemu dengan kitab Nehemia. Nehemia tadinya adalah yang melayani raja dan bisa kembali dan dia diangkat menjadi gubernur. Di dalam cerita tersebut dikatakan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan memperbaiki tembok-tembok Yerusalem yang dipimpin oleh Nehemia, ya, dan diangkat menjadi gubernur. Tapi sayangnya ketika mereka sedang memperbaiki tembok-tembok Yerusalem, itu datang dari utara. Ya, orang-orang yang dari utara mau membantu untuk memperbaiki tembok-tembok tersebut. Tetapi Nehemia menolak dengan alasan mereka sudah bangsa campuran, sudah bukan keturunan asli. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk memperbaiki tembok-tembok Yerusalem. Akhirnya terjadi peperangan. Nah, sejak itu terjadi permusuhan antara yang utara dengan yang selatan. Dan yang utara dinamakan Samaria. Nehemia menjalankan politik, ya, perubahan dalam politik dan dalam kondisi sosial. Lalu kita akan bertemu dengan kitab Tobit. Kitab Tobit adalah kitab yang ada di dalam kitab Deuterokanonika. Mungkin teman-teman belum pernah membaca kitab Tobit, tapi kitab Tobit ceritanya sangat bagus, ya. Sebentar akan saya ceritakan. Diceritakan Allah secara luar biasa menolong umat yang setia. Isinya juga mengajar tentang murah hati dan tata susila. Tobit buta. Sarah di tempat yang berbeda mengalami kesukaran. Berdoa dan dikabulkan Allah yang mengutus Rafael mengantar Tobias, anak Tobit, ke Media. Di sana Tobia akhirnya menikah dengan Sarah. Ceritanya begini teman-teman sekalian. Kenapa ini adalah kitab yang menarik, yang mengandung ya tentang kesetiaan. Ceritanya adalah diceritakan pada ada seorang yang namanya Tobit, itu orang yang baik hati. Ya, dia ada di daerah Asur. Dia suka menolong. Jika dia mendengar ada orang-orang Yahudi yang meninggal, yang tidak dikubur, dia datang dan dia mengambil dan mengkubur orang-orang tersebut. Satu waktu ketika dia sedang makan, dia mendengar ada orang yang meninggal yang belum dikubur. Dia pergi untuk mengubur orang tersebut. Ketika pulang dia kecapean. Akhirnya dia duduk di beranda rumahnya. Ya, ketika dia duduk istirahat di beranda rumah, tanpa dia sadari di atas kepalanya ada seekor burung pipit yang buang kotoran. Dan kotoran burung tersebut jatuh ke mata Tobit. Dikucak, akhirnya Tobit mulai tidak bisa melihat. Dan akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Kalau tadinya dia bisa mencari pekerjaan, akhirnya dia tidak punya pekerjaan. Ya, keluarga mulai susah. Akhirnya istrinya juga mulai bekerja, membantu untuk, ya, kita tahu bersama bagaimana istrinya membantu, yaitu bekerja di luar dengan mencuci, ya, membuat baju dan sebagainya. Satu waktu istrinya pulang membawa anak kambing. Ya, ketika istrinya pulang membawa anak kambing, Tobitnya marah besar.
Bukannya bersyukur mereka punya makanan, tapi dia punya marah besar. Tentu kita bertanya, kenapa sampai dia marah? Alasannya, mungkin kalau teman-teman membaca kitab Kejadian, ya, cerita tentang Yehuda. Yehuda dengan istrinya meninggal, punya anak 3. Anak yang pertama menikah dengan seorang perempuan, ya, tetapi perempuan ini akhirnya mati. Perempuan, maaf, anak laki-lakinya ini mati. Menurut tradisi, kalau anak orang tua yang pertama meninggal dan belum punya keturunan, anak yang kedua menikah. Lalu anak yang kedua menikah juga. Tetapi sayangnya anak kedua juga meninggal. Dengan tradisi orang Yahudi bahwa dia harus menikah dengan anak yang ketiga. Tetapi sayangnya anak yang ketiga masih sangat muda. Akhirnya Yehuda menyuruh menantunya untuk kembali ke kampungnya. Menantunya kembali ke kampung dengan janji bahwa jika anak ketiganya sudah dewasa akan dipanggil kembali. Tetapi begitu anak ketiga dewasa, Yehuda takut. Nanti kalau nikah lagi, anaknya akan meninggal. Nah, kalau anaknya meninggal, dia nggak punya anak lagi. Akhirnya tidak dipanggil lagi, ya, menantunya. Dia punya tugas untuk pergi mengecek dia punya domba-domba di luar. Satu waktu dia melakukan perjalanan dan menantunya mendengar. Lalu menantu menunggu dia di depan pintu kota. Ketika Yehuda lewat, dia melihat hal itu dan dia tertarik dan dia mengajak tidur. Setelah tidur, dia pergi, tapi dia nggak bawa uang untuk membayar. Menantunya bilang, tapi dia nggak kenal bahwa itu menantunya. Kamu harus meninggalkan tanda. Akhirnya dia meninggalkan tanah, yaitu tongkatnya, jubahnya, dan cincinnya. Ya. Sesudah kembali dari pengecekan dombanya, dia lupa. Setelah beberapa waktu, dia mendengar bahwa menantunya hamil. Ketika mendengar menantunya hamil, dia marah. Berarti menantunya berselingkuh. Menantunya dipanggil, mau dirajam. Tetapi sebelum dihukum, menantunya bilang, tunggu dulu. Tahu nggak kamu bahwa siapa yang membuat saya hamil? Ya, akhirnya dibuktikan bahwa dengan menggunakan tongkat, ya, dan cincin dan rupa-rupanya itu punya Yehuda. Akhirnya perempuan tersebut tidak jadi meninggal, dibunuh, dan dia melahirkan 2 anak, yaitu kembar. Dan yang satu akan menjadi buyut dari Yesus, yang namanya Peres. Makanya penyebab itu, makanya Tobit marah. Berpikir bahwa istrinya pasti main gila. Makanya dibayar pakai anak kambing. Tapi istrinya merasa tidak salah, hanya menegur dia. Tobit, di mana kamu punya kebijaksanaan terhadap Tuhan? Ceritanya selesai situ, baru diceritakan bahwa Tobit berpikir, karena dia buta, saya ingat dulu saya pernah menyimpan uang. Ada di satu tempat di media, dan dia ingin mengirim anaknya untuk pergi mengambilnya. Tetapi butuh seorang teman. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang untuk berkata bahwa dia akan menemani anaknya yang namanya Tobias. Lalu anaknya pergi bersama dengan anak muda tersebut ditemani oleh seekor anjing. Di tengah jalan, ketika mereka sedang istirahat, Tobias ketika cuci kakinya di sungai mau ditangkap oleh seekor ikan yang besar. Tetapi ikannya itu ditangkap. Lalu anak muda itu berkata kepada Tobias, kamu jangan makan hati, jantung, dan empedu, tetapi harus dikeringkan. Dan sesudah itu mereka sampai di media. Di sana dia bertemu dengan keluarga dari
bapaknya, dan dia naksir kepada anaknya yang namanya Sarah. Rupa-rupanya Sarah juga sudah mengalami banyak masalah. Dia sudah menikah 7 kali, tetapi ketujuh-tujuh suaminya itu meninggal sebelum hidup bersama. Dengan kata lain, sebelum mereka tidur bersama. Jadi baru menikah, besoknya sudah meninggal. Sudah 7. Ya, karena Tobit ingin menikah dengan Sarah, akhirnya bapaknya menyetujui. Akhirnya mereka menikah. Sebelum menikah, anak muda yang menemani Tobias mengatakan, kamu kan ada yang kita keringkan. Jadi kamu ambil empedu dan jantung, kamu bakar. Ya, bakar di perdupaan agar supaya asapnya memenuhi kamar pengantin. Rupa-rupanya Sarah dikuasai oleh iblis, oleh kuasa gelap. Ketika kuasa gelap itu keluar, ditangkap oleh anak muda itu dan dibawa ke Mesir. Ya, ketika besoknya Tobias keluar dari kamar pengantin dan semua heran. Kenapa? Karena mertuanya sudah menyiapkan liang kubur, tetapi Tobias tidak apa-apa. Akhirnya Tobias minta izin untuk kembali kepada bapaknya setelah mereka mengambil uang dari teman yang dititipin uang oleh Tobit. Ketika sebelum masuk ke kota tempat Tobit, teman yang mengantar mengatakan gini, nanti masih ada yang kering jantung, nanti kamu kamu tumbuk halus dan oles di mata bapak kamu. Ketika ditules, Tobit bisa melihat dan dia berseru memuji nama Allah dan dia keliling kampung memuliakan nama Allah. Sesudah itu, Tobit mau berterima kasih kepada anak muda yang menemani anaknya Tobias. Tetapi anak muda itu bilang, jangan, saya dikirim oleh Allah. Saya adalah malaikat Rafael. Nah, makanya sampai sekarang ini kita selalu kalau mau berdoa dalam perjalanan, mohon perlindungan dari malaikat Rafael. Ya, nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat cerita yang sederhana, kenapa ada di dalam kitab Deuterokanonika, ini adalah kitab yang bagus. Karena di dalam cerita yang ada, kita bisa melihat banyak ajaran-ajaran yang ada di dalam situ. Bagaimana kita melihat kebaikan seorang yang namanya Tobias, yang menolong orang. Ya, yang berikutnya, orang yang baik hati bisa juga mendapat kecelakaan. Tetapi nanti akhirnya ada pertolongan. Lalu kita bisa melihat bagaimana kesetiaan seorang istri ketika suaminya tidak bisa menghasilkan sesuatu, dia yang bekerja secara jujur. Begitu juga tentang seorang anak, bagaimana anak tersebut harus menuruti permintaan orang tua untuk pergi ke satu daerah yang jauh untuk mengambil uang yang dititipkan ya terhadap saudaranya. Dan masih banyak cerita-cerita yang bagus yang dapat kita ambil di dalam cerita Tobit untuk hidup kita sehari-hari. Itu sederhananya kitab Tobit. Kalau mau, silakan membaca biar lebih jelas. Karena terus terang ada beberapa nama yang saya lupa. Sekarang kita lihat habis kitab Tobit, ya, menolong umat yang setia, mengajar tentang murah hati dan tata susila. Ya, salah pincet, maaf. Sekarang kita sampai kepada kitab Yudit. Kitab Yudit juga ada kitab di dalam kitab Deuterokanonika. Ya, kitab Yudit dikenal sebagai seorang janda yang cantik. Ya, dalam cerita dikatakan Yudit seorang janda yang cantik, takwa, berada di kota Betulia. Seorang diri dengan tangan sendiri, Yudit mengalahkan Holofernes, panglima raja Nebukadnezar. Bangsa Yahudi akhirnya mampu masuk kembali ke Yerusalem. Kitab Yudit ini termasuk lucu juga kalau teman-teman membaca kitab Yudit, yaitu Betulia dikelilingi oleh Nebukadnezar punya pembantu, punya apa? Punya panglima namanya Holofernes, ya. Nah, setelah
beberapa waktu mereka nggak punya air lagi dan mereka berniat untuk menyerah. Tetapi ketika mereka selesai berdoa dan habis mereka berkumpul untuk menyerahkan marah, datang seorang perempuan yang namanya Yudit, yang seorang janda yang cantik jelita. Yudit mengatakan, jangan dulu, biarlah saya mau mencoba. Dan Yudit akhirnya berdandan dengan bagus, ditemani oleh dengan seorang dayangnya, dan dia pergi ke perkemahan Holofernes. Karena dia cantik, akhirnya kabar tentang perempuan Yahudi yang cantik sampai kepada Holofernes, dan Holofernes pengen bertemu dengan Yudit. Ketika bertemu dengan Yudit, dia tertarik kepada Yudit dan mengundang Yudit untuk masuk ke kemahnya. Yudit rupa-rupanya ikut dan punya niat yang berbeda. Dia membuat Holofernes minum anggur sampai mabok. Ketika Holofernes tertidur, dia mengambil pedang Holofernes dan memenggal kepala Holofernes. Lalu mereka melarikan diri dan membawa kepalanya ke Betulia, dan akhirnya orang Betulia kembali menyerang anak buah dari Holofernes, dan mereka kabur dan mereka dikalahkan oleh panglima yang berasal dari Betulia. Ya. Lanjut kita akan lihat ya cerita tentang umat Allah mengalahkan musuh Tuhan. Ini ditulis untuk umat Allah yang merasa terhimpit, dianiaya, lemah dan tidak mampu. Tuhanlah yang akan membebaskan. Ya. Kitab Yudit ini ditulis untuk umat Allah. Jadi untuk saya, juga untuk teman-teman sekalian. Jika kita sedang susah, kita berdoa mohon pertolongan, kadang-kadang pertolongan itu ya tidak selalu datang dari orang yang hebat. Kadang-kadang pertolongan itu datang dari orang yang kita tidak sangka, bahkan seorang yang lemah. Itu kira-kira yang dapat kita terima dan kita ambil untuk kehidupan kita. Setelah kitab Yudit, kita akan bertemu dengan kitab Ester. Kitab Ester juga punya cerita yang bagus, ya. Saya cerita sebenarnya singkatnya ditulis seperti untuk latar belakang dari kitab hari raya orang Yahudi yang disebut Purim. Jatuh pada tanggal 14-15 bulan Adar, sekitar Februari atau Maret. Untuk memperingati pembebasan orang-orang Yahudi yang terancam akan dibinasakan. Diceritakan yaitu mereka ketika di Babel, ya. Di sana ada kejadian yang lain, yaitu seorang raja, namanya raja tersebut saya lupa namanya. Nah, tetapi Yudit punya teman yang namanya punya paman namanya Mordekai, ya. Sang raja ini satu waktu kedatangan tamu, dia mau memperkenalkan istrinya yang cantik yang namanya Wasti, ya. Tetapi Wasti tidak mau. Akhirnya rajanya marah. Karena raja marah, dia menceraikan Wasti dan ingin mengambil istri yang baru. Lalu rupa-rupanya yang terpilih nantinya adalah orang Yahudi, yaitu Esther, di mana mendapat kabar dari Mordekai. Lalu satu waktu Mordekai mendengar kabar bahwa panglima dari raja ini mau membunuh orang-orang Yahudi. Nama orang itu adalah Haman. Nah, hal ini diceritakan kepada Esther. Lalu Esther bercerita kepada sang raja. Kalau saya tidak salah ingat namanya Ahasiweros, ya. Rajanya Ahasiweros. Nah, lalu Ahasiweros marah kepada Haman. Dan akhirnya Haman dan keluarganya dibunuh dengan digantung di atas tiang gantungan yang disiapkan oleh Haman untuk menggantung orang-orang Yahudi. Nah, dari cerita ini kita juga dapat melihat bahwa kita jangan mempunyai niat jahat. Karena kadang-kadang niat jahat itu berakibat fatal bagi kita sendiri. Kita lanjut dengan kitab 1 Makabe dan nanti ada 2 Makabe. Sejarah Yahudi mula-mula pada zaman Raja Antiochus Epiphanes.
sampai Yohanes Hyrcanus. Diperkirakan tahun 175 sebelum Masehi sampai 134 sebelum Masehi. Kita berpusat pada wangsa Makabe yang dipilih Allah untuk menyelamatkan Israel melawan usaha Helenisme dari Antiochus. Ya, diceritakan Antiochus itu berkuasa di Yerusalem dan memaksa orang-orang yang di sana untuk melanggar adat istiadat dan iman kepercayaan mereka kepada Allah. Bahkan ada seorang imam ya yang digantung karena disuruh untuk makan babi, dia tidak mau. Akhirnya dia digantung. Lalu ada wangsa Wakame yang tidak suka dan mereka melarikan diri dan mereka menjadi pemberontak. Ya, dipimpin oleh Simon. Ya, dipimpin oleh keluarga Makabe dan mereka berperang melawan Antiochus ya. Di dalam cerita tersebut kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya dalam sejarah dan memberi kemenangan kepada yang setia kepadanya. Kita juga akan sampai kepada 2 Makabe. Sejarahnya hampir sama ya, di mana ada Imam Agung Onias tahun 80 sampai kematian Nikanor tahun 961. Menitik beratkan kesetiaan pada hukum dan pahala yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mati karena iman. Tetapi ada juga yang menarik dalam kitab 2 Makabe. Teman-teman kalau membaca 2 Makabe, kalau membaca pada bab 12, Makabe bab 2 ayat 12, diceritakan ketika mereka berperang dengan bangsa Yunani, ya, yang terjadi apa? Banyak dari orang Yahudi atau pengikut dari Makabe yang mati. Lalu sesudah hari pada sore hari mereka istirahat. Makabe mengumpulkan seluruh anak buah mereka yang meninggal. Setelah diperiksa, rupa-rupanya semua yang meninggal itu mempunyai jimat. Ya, semua yang meninggal mempunyai jimat. Dengan kata lain, mereka menduakan Allah. Makanya mereka punya jimat. Lalu Makabe mengumpulkan mereka, mengabakar jimatnya, dan lalu berdoa kepada Allah. Ya, doanya sederhana, semoga dosa-dosa mereka itu diampuni. Nah, ini rupa-rupanya menjadi asal mula di mana kita sebagai orang Katolik punya yang namanya misa arwah. Ya, di mana kita wajib mendoakan misa arwah, semoga kesalahan-kesalahannya dapat diampuni oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sayangnya dari pihak sebelah kita, yaitu dari kaum reformasi, mereka tidak ada misa arwah. Alasannya karena mereka mengeluarkan kitab 2 Makabe. Yang terkenal bab 7 juga, yaitu tentang ibu dan anak-anaknya yang rela mati demi iman mereka. Mereka dengan kepercayaan mereka hidup setelah kematian. Juga kita bisa melihat di sini bahwa ada ibu punya 7 anak, ditangkap, dimasukin ke tempat api, dibakar. Ya, baru ada yang terakhir bilang kalau kamu masih menuruti, kamu akan dikuliti, lalu dibakar. Tetapi mereka tetap bertahan. Akhirnya ibunya juga ikut dibakar. Kenapa? Karena mereka punya percaya bahwa akan ada hidup setelah kematian. Sekarang kita akan masuk kepada kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan terdiri atas 7. Kita tahu ada kitab Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, kitab Mazmur, dan kitab Kidung Agung. Ya, kita lihat sekarang cerita tentang Ayub. Orang yang saleh dan baik budi mengalami musibah berturutan, kehilangan anak, semua kekayaannya, dia sendiri kemudian menderita penyakit kulit yang parah, bahkan 3 teman-temannya sendiri menyalahkan dia. Dia pasti berdosa sehingga Allah menghukum dia.
Tapi Ayub yakin akan ketidaksalahannya. Akhirnya Tuhan merehabilitir, bahkan melipat gandakan harta Ayub. Nah, teman-teman pasti sudah pernah membaca kitab Ayub. Kalau kita membaca kitab Ayub, kita harus bukan melihat ceritanya, tapi melihat makna apa yang terkandung di dalam cerita tersebut. Seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Ya, yaitu diceritakan pertama-tama, yaitu ada sidang di surga. Allah dengan pembantu-pembantunya bersidang. Di antara pembantu-pembantu itu ada seorang pembantu yang namanya iblis. Tetapi tentu berbeda seperti iblis yang kita maksud sekarang. Pada waktu itu iblis yang dimaksud itu adalah pendakwah. Ya, di sana diceritakan ketika mereka sedang rapat, Allah memuji Ayub. Coba lihat Ayub, ya, orang yang setia kepada saya, gini dan sebagainya. Lalu sang pendakwa atau iblis bilang, iya, pasti dia setia sama kamu karena kamu menyediakan segala-galanya untuk dia. Apa yang dia perlu selalu ada. Lalu Allah mengizinkan sang pendakwa atau iblis untuk mengambil harta Ayub. Diceritakan kemudian Ayub adalah orang yang hebat, saleh, suci, punya anak 7, ya, punya harta berlimpah. Lalu apa yang terjadi? Dia itu punya harta diambil semua. Anaknya mati, ya. Apa tuh? Harta-hartanya, kambing domba dirampok dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh miskin. Tetapi Ayub tetap taat kepada Allah. Ya, Ayub tetap taat kepada Allah. Baru diceritakan pada sidang kedua, Allah bilang, coba lihat, bukankah semua harta Ayub, anak sudah diambil, tetapi dia tetap taat kepada saya. Sang pendakwa atau iblis mengatakan, ya iya, karena tubuhnya sehat. Allah mengatakan, boleh, tetapi ingat satu, ya, jangan ambil jiwanya. Turun sang pendakwa dan akhirnya Ayub mendapat penyakit koreng. Dan makin lama koreng itu makin hebat. Ya, istrinya ketika melihat itu bilang kepada Ayub, Ayub, komplain dong kepada Allah. Bukannya kamu sudah setia kepada Allah? Jawaban Ayub itu bagus untuk kita pegang. Bukankah setiap yang baik-baik kita terima dari Allah? Kita terima, bagaimana dengan yang tidak baik? Kita juga harus menerimanya. Nah, tetapi karena sudah sangat menderita, akhirnya Ayub pernah berdoa, memohon agar supaya kenapa dia dilahirkan. Sebaiknya dia dari masih dalam kandungan sudah meninggal. Ya, sebagai bentuk dari komplain dia terhadap Allah. Tetapi dia tidak komplain secara langsung, hanya bilang, kenapa saya dilahirkan gini-gini dan sebagainya. Lalu ada 3 temannya, ya, yang akan nanti kita kenal dengan nama Bildad dan sebagainya. Ketiganya teman ini yang tadinya baik mengatakan, Ayub, kamu menderita pasti karena kamu punya salah kepada Allah. Makanya Allah menghukum kamu. Tetapi Ayub selalu bilang, saya tidak bersalah. Ya, lalu ada seorang anak muda namanya Elifas juga menuduh Ayub. Pasti benar yang 3 itu, kamu pasti bersalah. Makanya Allah menghukum kamu. Tapi Ayub tetap tidak. Lalu Ayub berdoa kepada Allah. Ya, doa yang pertama tidak didengar oleh Allah, tidak ada jawaban. Doa berikutnya Allah hanya menjawab, coba kamu lihat, bukankah semua alam ciptaan Allah, dan pokoknya segala itu adalah ciptaan Allah. Termasuk tentu kesehatan, ya, dan menurut Ayub kesehatan dan harta kekayaan dan sebagainya semua berasal dari Allah. Akhirnya Ayub insaf dan dia bertobat, mohon ampun. Allah mengampuni Ayub.
Lalu kepada 3 temannya disuruh juga harus bertobat. Ya, minta maaf kepada Allah dan bertobat. Akhirnya Ayub dipulihkan kembali, anaknya kembali lagi, bahkan ada 3 anak perempuan dengan nama-nama yang bagus, ya, ada yang nama Merpati dan sebagainya, dan dia hidup sampai akhir. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah mengembalikan kembali harta dan anak, ya, harta-harta dari Ayub berlipat ganda. Tetapi keluarga tetap istri satu dengan anak-anak tetap tidak bertambah. Nah, dari cerita Ayub kita bisa melihat bahwa orang baik juga bisa mendapat celaka, sama seperti kitab Tobit. Ya, orang baik bisa mendapat celaka. Itu sebenarnya menentang ajaran orang Yahudi atau tradisi orang Yahudi bahwa jika ada orang yang hebat, makmur, kaya, diberkati oleh Allah. Orang yang susah, menderita, pasti dikutuk oleh Allah. Tetapi cerita ini menentang tradisi tersebut. Selain itu kita juga bisa melihat bagaimana cerita-cerita yang ada. Bagaimana Ayub bertahan atas godaan. Godaan dari istrinya, godaan dari 3 temannya, dan 1 anak muda. Jadi ada 5 godaan yang dihadapi. Tapi tetap dia setia kepada Allah. Dan yang terakhir, bagaimana terjadi pertobatan dan Allah mengampuni dan mengembalikan semuanya. Itu adalah poin-poin yang dapat kita ambil dari cerita kitab Ayub. Berikutnya setelah Ayub, kita sampai kepada kitab Amsal. Kita tahu kitab Amsal adalah peribahasa, kumpulan ajaran bagaimana hidup baik. Diungkapkan dalam bentuk petua, peribahasa, dan pepatah, menyangkut persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Juga mengajari bagaimana memakai pikiran sehat, bersopan santun, mendalamnya pengetahuan guru-guru kebijaksanaan, sikap tindakan orang baik, hubungan keluarga, urusan dagang, sopan santun dalam pergaulan. Dengan kata lain, kitab Amsal mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita hidup secara baik, secara apa yang diinginkan oleh Allah. Kita sampai kepada kitab Pengkhotbah, merenungkan singkatannya hidup manusia yang penuh dengan pertentangan, penuh dengan ketidakadilan, hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Nah, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kita harus memperhatikan dengan jelas maksud dari kitab Pengkhotbah. Karena kalau kita hanya mengambil 1 poin atau 1 ayat atau 1 perikop, kita akan sampai kepada segala apa yang saya usaha adalah sia-sia. Jadi buat apa saya berusaha? Itu yang ada di dalam kitab Pengkhotbah jika kita hanya mengambil 1 ayat atau 1 perikop. Tetapi kalau kita mengambil semuanya, membaca keseluruhan, kita akan menemukan intinya bahwa dalam kitab Pengkhotbah beliau menerangkan bahwa segala sesuatu kita nggak bisa tentang. Ya, seperti perperangan, kemiskinan, ketidakkeadilan, dan sebagainya. Itu sulit untuk kita mengerti. Tetapi sayangnya itu banyak orang yang salah mengerti. Akhirnya dia bilang hidup itu adalah sia-sia. Dalam arti jika kita berusaha menentang ketidakadilan dan sebagainya. Tetapi hidup itu akan menjadi bermakna jika kita hidup bersama Allah. Itu inti dari kitab Pengkhotbah. Hidup itu tidak dapat memahami tindakan Allah. Toh orang diminta untuk bekerja giat selama mungkin untuk menikmati pemberian Allah. Lalu kita akan sampai kepada kitab Kebijaksanaan Salomo. Kenapa namanya kitab Kebijaksanaan Salomo? Karena Salomo termasuk orang bijak atau raja yang bijak. Isinya adalah ajakan untuk memperoleh kebijaksanaan. Pentingnya bijaksana untuk mencapai tujuan hidup manusia. Lalu jalan kebijaksanaan berlawanan dengan jalan orang fasik.
betapa berperannya dalam sejarah Israel. Kita bisa melihat apa yang terjadi jika mereka taat, apa yang terjadi jika mereka tidak taat. Lalu kita akan sampai kepada kitab Yesus bin Sirach. Kitab Yesus bin Sirach memuat bahan kebijaksanaan tradisional Yahudi, bagaimana membela agama Yahudi, kebijaksanaan Allah, dan kewajiban dari manusia. Ya, kitab Yesus bin Sirach ini ditulis kembali oleh cucunya. Pujian bagi kebijaksanaan, kemuliaan Allah dalam segala alam. Lalu kita akan tiba pada kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur berisi nyanyian, doa, disusun oleh beberapa orang dengan waktu yang cukup lama, ditulis oleh konon kira-kira 200-300 tahun baru terjadi, dan itu biasanya terjadi untuk dalam ibadat. Isinya puji-pujian, permohonan, kepercayaan, pengharapan, ucapan syukur, dan juga lain-lain. Lalu kita akan bertemu dengan kitab Kidung Agung. Kita kalau membaca kitab Kidung Agung, kita jangan melihat ceritanya. Kenapa? Banyak orang kalau hanya membaca, melihat cerita, katakan bahwa kitab ini adalah kitab novel yang agak sedikit porno. Karena tidak ya. Kenapa? Karena yang mau dilihat di sini adalah makna yang tercantum di dalam kitab tersebut. Isinya adalah kumpulan cinta antara pria dan wanita, menggambarkan cinta kasih Allah dan umatnya. Konon diceritakan itu adalah sang raja yang jatuh cinta kepada wanita Sunem, ya, wanita hitam, dan itu diceritakan secara sedikit porno kalau kita perhatikan, karena di situ ada dibuat tentang macam-macam hal tentang buah dada dan sebagainya. Orang Kristen, hubungan antara Kristus dan gerejanya. Sebenarnya cerita ini mengenai bagaimana cintanya Allah kepada manusia, bagaimana cintanya Kristus terhadap gerejanya, yaitu kita semua. Sekarang kita akan masuk kepada kitab para nabi. Teman-teman, saya agak cepat karena waktu kita tidak banyak lagi, ya. Nabi-nabi ada cukup banyak. Kita akan masuk kepada Nabi Amos, Hosea, Yesaya, ada 3, Proto, Deutero, dan Trito. Lalu ada kitab Mika, ada kitab Sefanya, kitab Yeremia, Ratapan, Nahum, Nabi Habakuk, Nabi Yeskiel, ada Sakaria, Hagai, Malayaki, Obaja, Yoel, Yunus, Baruk, dan yang terakhir adalah Daniel. Kita lihat kitab Amos. Dia adalah seorang peternak dari Tekoa, ya, yang hidup makmur, ibadat dipentingkan, ya. Israel tampak damai. Ceritanya, Amos adalah peternak dari Tekoa, hidupnya susah. Orang Israel di utara hidupnya senang karena mereka itu hidupnya dalam damai. Tetapi Amos disuruh untuk mengecam ke utara bahwa kemakmuran dari para hartawan itu di mana karena mereka menindas orang-orang miskin. Jadi mereka melakukan ibadat hanya bentuk lahiriah, bukan melakukan ibadat dengan hati yang tulus. Dan ini juga dapat kita ambil bahwa kalau kita melakukan ibadah, umpamanya kita masuk misa, kita harus bukan hanya sebagai kelihatan saya masuk misa, tetapi kita harus menikmati bacaan-bacaan, acara-acara yang ada dalam misa tersebut agar supaya berguna bagi hidup kita. Sampaikan pesan Allah, yaitu Allah akan menghukum Israel. Ya, serukan keadilan mengalir seperti air. Mungkin Tuhan akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Lalu kita melihat berikutnya, yaitu kitab Nabi Hosea. Kitab Nabi Hosea juga adalah kitab yang cukup baik untuk kita baca. Di sana juga melihat tentang bagaimana cinta Allah kepada manusia. Hosea muncul menjelang runtuhnya Israel, berasal dari utara. Sangat prihatin terhadap keadaan Israel yang menyembah berhala dan tidak setia, menggambarkan ketidaksetiaan mereka keadaan
rumah tangganya, istrinya tidak setia. Dalam cerita, Hosea disuruh menikah dengan seorang perempuan sundal. Ya, dan akhirnya dia punya 3 anak. Tetapi Hosea yakin bahwa anak itu bukan anak dia. Hasil dari perselingkuhan dari istrinya. Konon istrinya itu adalah perempuan suci dari dari kalau kita bilang dari tempat atau istana dari apa ah, penyembah berhala Baal, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia punya rencana, lebih baik istri saya ceraikan. Dia ngomong pada Tuhan, Tuhan saya mau cerai kepada istri saya. Tuhan bilang nggak boleh kamu cerai istrinya, ya. Kamu harus menebus istri dan menghukumnya, tetapi kamu tidak boleh menceraikannya. Coba kamu lihat dengan contoh. Bukankah bangsa Israel seringkali dia itu berselingkuh terhadap saya, berselingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Tetapi saya tetap tidak menceraikan bangsa Israel. Tetapi saya menghukumnya dan saya memelihara sesudah dia bertobat. Dan itu yang diharapkan oleh Allah kepada nabi, pada bangsa, dan kepada kita semua tentunya, ya. Namun kasih Tuhan kepada umatnya tidak akan hilang. Ia akan menerima kembali dan memperbaiki hubungannya dengan dia jika kita bertobat. Lalu kita ketemu Nabi Yesaya, kita tahu ada proto, ya, berasal dari zaman Yehuda, di mana mereka diancam Asyur. Menurut Yesaya, yang ancam Asyur adalah dosa bangsa Yehuda sendiri, tidak taat kepada dan tidak percaya kepada Allah. Dengan kata lain, perbuatan Yesaya mendorong rakyat dan rakyatnya hidup menurut kehendak Allah. Ia menubuatkan pendamaian dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja idaman. Tetapi mereka tetap jatuh dalam dosa. Akhirnya mereka dibuang. Lalu kita akan bertemu dengan Deutero Yesaya. Ya, ketika mereka sudah dibuang di Babel, ada Deutero Yesaya. Berasal dari pembuangan Yehuda di Babel, dalam keadaan hancur tanpa harapan, diberitakan bahwa tak lama lagi Allah akan membebaskan umatnya, membawa mereka pulang ke Israel, ke Yerusalem. Allah itu Tuhan yang menguasai sejarah, ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa. Di situ dikatakan ada hamba Yahweh. Lalu ada Yesaya Trito, yaitu ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, ya, ditujukan kepada Yehuda yang sudah kembali ke Yerusalem untuk terus yakini bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Perhatian khusus jatuh pada cara hidup yang benar dan adil, cara merayakan Sabat, persembahan kurban dan doa. Lalu kita akan bertemu dengan Nabi Mika. Dia juga adalah peternak. Banyak yang hidup makmur, ibadah dipentingkan. Tapi kok ini Amos? Maaf saya salah. Maaf saya salah masukin ya. Nah, Nabi Mika ini adalah seorang nabi yang terkenal karena dia itu dibilang sebagai nabi orang miskin, di mana dia itu berusaha untuk agar supaya ketidakadilan yang ada sampai orang miskin bisa hidup secara normal kembali. Lalu kita sampai kepada Nabi Sefanya. Bangsa Yahudi pada waktu itu melakukan penyembahan kepada dewa-dewi asing, nabi-nabi palsu, kekerasan, ketidakadilan sosial seperti halnya Nabi Amos. Nabi Sefanya memperingatkan akan hari Tuhan dan suatu malapetaka yang akan menghancurkan Yehuda jika ini merupakan suatu peringatan bagi bangsa Yehuda, tetapi bangsa ini menjadi sombong dan tidak memberi perhatian kepada pemberitaan Nabi Sefanya. Lalu kita bertemu dengan Nabi Yeremia.
Nabi Yeremia memperingatkan bangsa Israel tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa, menyembah berhala. Nubuat ini menjadi kenyataan semasa Yeremia masih hidup. Nebukadnezar Raja Babel merebut dan menghancurkan Yerusalem serta Bait Allah. Raja Yehuda bersama rakyatnya dibawa ke Babel. Yeremia juga menubuatkan bahwa bangsa orang-orang itu akan kembali dari pembuangan. Keadaan bangsa Israel akan dipulihkan kembali. Nah, teman-teman, saya ada salah memasukkan di sini ya. Jadi di sini Nabi Yeremia bukan bangsa Israel. Israel yang dimaksud di sini adalah dari selatan, yaitu Yehuda. Jadi jangan salah ngerti ya. Lalu ada Nabi Haggai Nahum juga untuk yang ada di Yehuda. Ia tampil ketika Niniwe di ibu kota Asur, musuh Israel hancur. Yakin bahwa jatuhnya Niniwe berhasil pembaruan bagi Israel dan Yehuda. Kehancuran ini merupakan wujud keadilan Allah dan merupakan hukuman atas kejahatan mereka yang bertumpuk. Kita tiba pada Nabi Habakuk. Nabi Habakuk menghadapi masalah karya Allah dalam sejarah dan pelaksanaan Allah terhadap Israel. Bagaimana mungkin Allah yang membenci dosa menggunakan orang Babel yang bersalah untuk menghukum bangsanya sendiri. Lalu kita sampai kepada Nabi Hezkiel. Nabi ini tinggal di pembuangan di Israel. Sorry. Nabi ini tinggal di pembuangan di Babel. Ia menekankan mengenai perlunya pembaharuan hati dan jiwa, serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosa mereka sendiri. Juga sebagai imam dan nabi, ia memberi perhatian pada bait Allah dan memberikan hidup menurut kehendak Allah. Pentingnya hidup secara. Kita ketemu Nabi Zakaria. Ia bersama dengan seorang Nabi Hagai, perhatiannya terpusat pada pembangunan kembali bait Allah. Para penafsir umumnya mendapat bahwa kitab ini terdiri atas dua bagian. Bab 1-8 disusun pada tahun 520 sebelum Masehi dan 9114 disusun pada akhir abad yang keempat. Lalu ada Nabi Hagai, termasuk orang yang kembali dari pembuangan. Ia menyemangati dan mendukung pembangunan kembali bait Allah. Karena ini akan menandai awal dari zaman Mesias. Lalu kita akan tiba pada Maleaki. Pada zaman itu, semangat yang dikobarkan oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria semakin luntur. Jemaat maupun imam hanya melakukan banyak kesalahan dalam ibadat. Muncul masalah dalam perkawinan. Ia menubuatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Pada hari itu, para imam akan disucikan, para penjahat akan dimusnahkan, dan orang benar akan memperoleh kemenangan. Ada nabi pada tahun 500, Obaja. Kitab ini merupakan kitab yang pendek, hanya muat 21 ayat. Yang dimuatkan adalah penghukuman bangsa Edom dan hari Tuhan yang akan menjadi hari pembalasan bangsa Israel terhadap bangsa Edom. Baru ada Nabi Yoel menceritakan tentang datangnya hari Tuhan, yaitu saat Tuhan menghukum siapa saja yang melanggar kehendaknya. Ia menyampaikan pesan Allah supaya Israel bertobat dan juga janji Allah untuk memberkati dan memulihkan kemakmuran bangsanya. Allah akan memberikan rohnya kepada setiap orang. Nah, kita sampai kepada Nabi Yunus. Kitab ini menceritakan tentang sang nabi yang disuruh Tuhan untuk ke kota Niniwe. Tapi ia naik kapal menghindar dari perintah Tuhan. Di tengah jalan terjadi badai sehingga kapal hampir tenggelam. Tentu teman-teman tahu cerita ini bahwa sang nabi disuruh pergi ke Niniwe tapi dia mau kabur. Tetapi dia di tengah jalan itu dipanggil kembali dengan cara terjadi ombak besar, akhirnya badai dan kapal hampir karam. Akhirnya mereka undi dan yang kena adalah Yunus
dan dia dibuang ke laut. Karena tahu penyebabnya adalah dirinya, maka ia mereka dirinya untuk dibuang ke laut. Lalu ia ditelan oleh ikan selama 3 hari dan memutahkannya di pantai kota Niniwe. Nah, teman-teman kalau membaca kitab Yunus, kita juga akan bingung ya. Kenapa? Jangan membaca, jangan melihat ya ceritanya ya. Karena ceritanya tentu adalah cerita. Yang penting di sini adalah makna. Ya, kenapa? Kita tahu bersama secara jujur atau secara benar, orang kalau dimakan ikan pasti mati. Ya, tetapi secara iman dia tidak mati. Di dalam perut ikan dia berdoa, ya, dan akhirnya dia dimuntahkan di pantai Niniwe. Tetapi pada kenyataannya Niniwe tidak punya pantai. Jarak Niniwe dengan pantai ada kira-kira 300-300-an lebih kilometer. Kalau kita melihat ceritanya. Nah, lalu dia pergi kepada raja yang ada di Niniwe. Dia menyuruhkan pertobatan. Karena Allah bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dimusnahkan. Sang raja percaya, dia bertobat. Dalam cerita bahkan sampai ternak pun ikut bertobat. Nah, sang nabi setelah lihat mereka bertobat, dia pergi ke satu bukit kecil dan dia dalam hati dia mulai komplain kepada Allah. Kenapa saya disuruh datang? Kan bukankah mereka langsung bertobat semua tahun? Ketika dia sedang marah, sedang menyesai dirinya, tiba-tiba ada pohon ara yang menutupi panasnya dari matahari. Ya. Lalu pada hari berikutnya ketika dia kembali lagi untuk melihat kondisi dari Niniwe, dia mencari pohon tersebut udah nggak ada, dimakan ulat. Dia marah-marah. Dan dia komplain kepada Allah. Allah hanya bilang, ya kamu daun aja yang nggak ada kamu marah. Bagaimana saya? Saya yang menciptakan manusia. Masa gampang untuk membunuh manusia? Nah sejak itu sang nabi itu sadar dan dia percaya. Kita bertemu dengan kitab baru. Kitab baru ini masuk dalam kitab Deuterokanonika, ditulis oleh penulis juru tulis dari Nabi Yeremia di Babel, dikirim ke Yerusalem untuk dibacakan. Berisikan tentang doa, pengakuan dosa dan harapan. Ada juga sajak kebijaksanaan dan Nabi mengingatkan akan zaman Mesias. Baruk 6 seringkali disebut juga sebagai surat Yeremia, suatu uraian yang menyerang pemujaan berhala yang lazim terdapat di kota Babel. Nah, sekarang kita sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu Daniel. Ya, kita tahu Daniel ini ditulis pada waktu bangsa Yahudi sangat menderita karena dianiaya dan ditindas oleh raja asing yang membesarkan hati bangsanya dengan memberi harapan. Ya, Daniel membesarkan bahwa Allah akan menjatuhkan penjajah dan memulihkan kerajaan bagi umat Allah. Teman-teman kalau membaca kitab Daniel, kita bisa melihat saking taatnya Daniel, dia itu sampai dihukum oleh raja, mau dibakar, ya, tetapi dia tidak terbakar. Akhirnya orang yang memfitnah itu mereka dibakar. Kan kenapa raja bilang tidak boleh berdoa kepada Allah. Ada yang mengintip Daniel sedang berdoa, jadi Daniel mau dibakar. Tetapi orang-orang yang melihat di dalam tungku api, Daniel ditemani oleh seorang malaikat dan dia tidak terbakar. Lalu pada peristiwa kedua, dia juga melawan perintah dari Allah, dari sang raja. Raja marah-marah, lalu dia dimasukin kemana? Kandang singa. Tetapi singa tidak memakan dia. Ya, nah kita seperti saya bilang, kita ketika membaca jangan terlalu pusing dengan ceritanya. Karena dalam cerita ada beberapa perbedaan, di mana konon Daniel dalam gua singa 3 hari, ada katanya 7 hari, ada katanya 3 hari. Kita nggak usah peduli itu. Tetapi yang pasti Allah menolong Daniel tidak dimakan oleh singa yang sedang kelaparan. Lalu orang yang menfitnah Daniel itu dibuang ke dalam kandang singa dan
singa menerkam mereka semua mati, sedangkan Daniel tidak mati. Itu adalah kisah-kisah sederhana yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Intinya dari kisah-kisah yang ada, jika Bapak Ibu membaca kitab suci Perjanjian Lama, jangan lupa yang pertama saya bilang, jangan lupa di sana ada sejarah, ada apa? Sastra, juga ada kebudayaan. Yang penting adalah refleksi iman. Yang dimaksud dengan refleksi iman adalah orang-orang yang menulis cerita yang ada, kitab-kitab yang ada, punya apa? Iman mereka kepada Allah. Bagaimana Allah berkarya atas bangsanya. Dan bagi kita yang yang membacanya sekarang, yang kita ambil adalah maknanya apa di dalam cerita-cerita tersebut. Tadi secara tidak langsung ada beberapa cerita saya sudah sampaikan maknanya. Ya, nah, karena waktu kita agak sempit, tentu saya tidak bisa menceritakan maknanya 100% semuanya. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman sekalian sebagai bahan pegangan ketika membaca kitab suci Perjanjian Lama, tidak terpengaruh oleh ceritanya, tetapi mencari makna apa yang tersembunyi yang dapat saya, Bapak Ibu pergunakan dalam hidup kita sehari-hari sekarang ini. Kayaknya sudah selesai ceritanya kitabnya. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC-nya. Baik, Pak Bobi, Dipersilakan. terima kasih banyak sudah setiap hari Rabu dengan setianya memberikan kita banyak pengajaran inspirasi dan ilham. Pak Bobi boleh break sebentar dan saya ada beberapa pengumuman mohon disimak Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan. Baik, kita tadi hampir 180 ya yang hadir pada malam hari ini dan juga ternyata nggak cuma dari Jakarta aja pesertanya, ada dari Sabah. Mana dari Sabah? Silakan kasih reactionnya. Ada dari Manado, juga dari Jawa tadi ada beberapa. Wah, mantap. Terus juga ada dari Medan tadi ya. Dan kayaknya banyak banget nih karena di online, di Zoom kita bisa dari berbagai kota negara bisa kumpul jadi satu. Pokoknya kalau mau belajar tentang iman, kabar sukacita, firman Tuhan, kita nggak pernah ada mati-matinya. Ya Pak Robi ya, kita kapan aja bisa Ya. belajar terus. Baik, selanjutnya ada apa sih, Nat? Baik, Bapak, bagi Anda yang tergerak, yang menggugah hati Anda, karena pengajaran ini sungguh-sungguh menginspirasi Anda, boleh Bapak Ibu, kami buka untuk persembahan kasih, kiranya semua persembahan kasih yang terkumpul kami operasikan untuk pengajaran kitab suci dan juga hal-hal lainnya selama khusus kitab suci. Moga-moga nanti ada paket BC dan selanjutnya ya. Dan selanjutnya ada, wah mantap nih, kitab Wahyu itu paling jos. Kehancuran yang menakutkan. Oleh siapa kalau bukan Pater Robbie Wohor. Kapan? Sabtu 23 Mei di Aula Gereja Santa Maria Immaculata. Seru banget nih, pasti mantap jaya. Ada lagi, Sisnat, monggo. Wah, Emmaus Journey. Wah, pasti saya angkatan ketiga dan sekarang sudah banyak ya semua paroki ada. Salah satunya ada di Paroki Andreas Kedoya membuka, lalu juga ada di angkatan 9. Oke, ayo segera daftar. Dan kesempatan ini bagus sekali ada juga di Paroki Kalideres, ada juga di mana nih? Wah, mantap nih Paroki Kosambi baru juga ada, lalu ada di Paroki Meruya, MKK, juga ada di Paroki Grogol, Kristoforus, dan juga Paroki Satora. Wah, misalnya langsung Romo Antara. Dan yang ini, Bapak Ibu, terbaru hot news cetar membahana oleh Romo Albertus Joni atau alias kita akrab panggil Romo Koko mengenal Ekaristi dari landscape kitab suci. Mantap jaya nih si Romo Koko. Nah, boleh langsung segera daftar dan juga untuk selanjutnya kira-kira teman-teman untuk kayaknya kurang nih kalau di Zoom.
cuma terbatas waktunya. Boleh kita dengan tatap muka, ada kursus pendidikan kitab suci, membuka angkatan ke-12. Nah, pendaftarannya sampai bulan Juni, 1 Juni, sebentar lagi, tinggal 2 minggu. Jadi harus segera. Bagi lalu setiap hari apa? Setiap hari Sabtu. Asik ya. Hari libur Sabtu kita bisa belajar kita suci, firman-firman Tuhan, dan tentunya banyak sekali memperkaya iman wawasan kita. Lanjut. Nah, aduh, ini rasanya pengajarnya udah cetar membahana semua nih. Ada Romo Yus, Romo Uut. Wah, mantap jaya. Lanjut aja kita sekolah liturgi angkatan ke-5 Gereja Santo Thomas Rasul. Boleh di screenshot atau nanti ditanyakan di grup kapan dan lain-lainnya, pendaftaran dan sebagainya. Lanjut lagi kita ada juga, wah, ada CAP OMK. Kayaknya jarang banget ya. Tapi kali ini bagaimana menjadi terang untuk alam ciptaan. Keren banget. Ada setiap hari Selasa di Paroki Grogol Gereja Kristoforus. Ayo OMK, jangan mau kalah. Dengan yang orang tua juga harus kita membagikan kabar sukacita. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Biasanya pertemuan yang ini ya, ketiga atau yang terakhir mengajar, kita ada kuis akan dipandu oleh Sis Nat. Silakan Sis. Bukan kuis, kita Bukan undian. undian. Oke deh. Sebentar ya, saya siapin dulu. Baik, sudah pada isi daftar kehadiran ya. Moga-moga Anda Nah, yang yang beruntung. daftar kehadiran saya undi berdasarkan nomor daftar kehadiran. Oke. Oh, ada yang mau isi dulu Sis. Oke. Nah, Kita tunggu kita 1 menit ya. kita cari ya pemenang nomor 1. Bapak Dwi Ponggo, apakah masih online? Bapak Dwi Ponggo, Kalau online, boleh kasih reaksinya Pak. Kalau susah buka mic. Kasih jempol, kasih tanda hati, atau tanda lain-lainnya. Bapak Dwi Ponggo, panggilan kedua Bapak Dwi Ponggo, panggilan ketiga Bapak Dwi Ponggo. Oh, ada, hadir. Oh, ada. Oke, Sip. Pak. Terima kasih, sah, hadir. Saya orang kedua. Si Pak Andi akhirnya menang juga. Pak Andi, ada nggak? Pak Andi ada nggak? Ayo Pak Andi. Ada. Oke, sip. Akhirnya Indonesia Yesus memang. Alhamdulillah Yesus. Orang ketiga. Bapak Franciscus Antonius Rosidi. Dari Purwokerto. Ada hadir. Oke, puji Tuhan. 3 orang selesai sudah. Bapak Ibu, sekarang kita foto ya. Foto Baik. nih. Selamat kepada pemenang. Mari kita buka kameranya. Kameranya Supaya dibuka. kita kapan lagi ya bisa foto bersama Pak Wobi. Nah, Nih. Udah Yang buka. yang di chat tolong sebentar di pause dulu yang di chat. jangan chat dulu ya, biar muka temennya nggak ketutup. Kita kasih Saya jempol sudah yuk. buka ya. Kasih jempol ya, Iya, teman-teman. kelihatan Pak Guido, tenang aja Pak. Kita ada 7 layar. Nomor 1, nomor 2. Aduh, Cibep, lu lagi pegang rambut lu, mukanya ketutup. Nomor 3. Oh, 4 sudah tidak ada. Sudah gelap. Iya, sudah gelap semua. Mungkin lagi sambil makan, sambil break. Oke, foto Oke. selesai. Silakan dilanjut. Baik, thank you fotonya. Kita lanjut. Sis Devi sudah siapkah? Ya, siap. Bentar, sis.
Ada beberapa pertanyaan, Pak Bobi. Silakan. Baik, yang pertama, 12 hakim itu berkarya bergantian atau berbarengan. Dan siapa yang menulis kitab Hakim-Hakim? Dari Ibu Justina. Silakan, Pak. Iya, kitab 12 hakim itu berkaryanya tidak bersamaan, rata-rata bergantian, ya, tergantung dari yang mana yang terjadi apa penindasan oleh bangsa-bangsa yang lain. Lalu siapa penulis kitab hakim-hakim? Yang penulis kitab hakim-hakim tidak diketahui. Sama seperti beberapa penulis yang tidak ditulis siapa penulisnya. Tetapi ini konon dikumpulkan oleh kelompok yang namanya kelompok 70. Dan ini sudah beredar di antara orang-orang Israel pada zaman tersebut. Jadi rata-rata kitab tidak ditulis oleh penulis siapa. Ya, Ibu Justina. Baik, Pak. Kita lanjutkan yang keduanya. Apakah para hakim memimpin seluruh 12 suku Israel atau hanya memimpin sekelompok suku Israel? Dari Bapak Hanya Heri. hanya satu suku di mana pada waktu tersebut mereka itu sedang ditindas, sedang dijajah. Baik, satu suku saja. Lalu dari Pak Robertus, dengan bumi yang begitu luas, mengapa Tuhan seperti hanya fokus kepada Israel? Seperti apa sih iman Katolik dan gereja melalui magisterium dalam memandang hal ini? Ini, kalau pertanyaan kenapa Tuhan hanya fokus kepada bangsa Israel? Jawabnya sederhana, karena Israel dengan Tuhan mempunyai janji yang kita kenal dengan namanya Perjanjian Sinai, di mana Allah berjanji jika bangsa Israel taat kepadanya dan setia kepadanya, Dia akan menjaga, melindungi bangsa tersebut. Jadi, itu penyebab kalau kita membaca kenapa hanya fokus kepada bangsa Israel. Dan jawaban kedua secara sejarah, bukan secara iman ya, yaitu bukan secara iman ya, tetapi ini secara apa kita berpikir kenapa? Karena ya yang menulis kitab-kitab perjanjian lama itu berasal dari bangsa Israel, bukan dari bangsa yang lain. Ya Pak Robertus ya. Baik, jadi tentang sejarah ya. Lalu dari Pak Adi, apakah ada kitab Nabi yang belum dimasukkan ke dalam kitab suci yang mungkin nanti akan bisa ditambahkan dalam kitab Deuterokanonika? Oh, jawabannya mungkin aja ya, tetapi mungkin karena nabi ini ya karyanya tidak terlalu kelihatan atau mungkin ceritanya sudah hilang. Jadi ketika terjadi pengumpulan kitab namanya tidak ada. Nah, jika nanti ketemu ada cerita seorang nabi yang baru, pertanyaan Pak Adi, apa mungkin itu bisa ditambahkan? Jawabannya tidak mungkin ditambahkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari kanon, kanon itu adalah hasil dari konsili dan itu tidak mungkin berubah. Dan kalau ada perubahan, ya kayaknya nggak mungkin ya, karena dulu dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak ada penambahan jika sudah terjadi di dalam satu kanon. Karena kanon itu adalah pengesahan. Jadi jika terjadi nanti seandainya ketemu, tidak mungkin akan masuk di dalam kitab suci kita. Mungkin hanya sebagai cerita aja. Iya, baik. Jadi sah ya Pak, mutlak ya. Lalu Iya, dari Pak mutlak. Yohanes, Itu di mutlak. kitab Makabe ada hari raya Podok Daun yang diadakan dalam bulan Kislew. Kislew. Apakah bulan Kislew itu Pak? Bulan Kislew itu adalah kalau saya tidak salah sekitar September atau November ya. Saya nggak begitu apal, tapi sekitar bulan itu. Bulan itu adalah bulan panen, ya, di mana panen itu terjadi. Jadi sebenarnya ini berasal dari kelompok para petani
di mana mereka itu ketika panen, mereka itu menjaga, mereka punya kebun dengan mendirikan pondok-pondok kecil. Tetapi akhirnya berubah menjadi satu peristiwa karena Allah berkarya di mana hasil bumi berlimpah. Tentang bulannya saya kurang pasti, mungkin saya mesti lihat buku lagi karena saya nggak hafal nama-nama bulannya dari bangsa Israel. Oh, oke oke. Jadi paham kita Pak sekarang. Iya, ada lanjutannya lagi, Sis Devi. Oke, dari Pak Erik Manado. Wow, jauh nih. Apakah betul Yesaya 53 tidak dibacakan dalam ibadah rutin Yahudi atau Sabat sehingga terkesan disembunyikan? Lalu beberapa orang Yahudi seakan-akan kaget kalau Yesaya 53 itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Apakah benar demikian, Pak Bobi? Jawaban saya tentu tidak. Kenapa? Kalau memang disembunyikan oleh bangsa Israel, kitab suci ini dibuat oleh orang Israel. Ya, kitab Yesaya ditulis oleh beberapa kelompok orang Israel. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ditulis oleh Yesaya punya murid-muridnya. Karena kalau kita lihat Yesaya 53 itu adalah Trito Yesaya, yaitu ketika mereka sudah kembali dari pembuangan. Ya, jadi kalau pertanyaan, kenapa mereka menyembunyikan? Mereka tidak menyembunyikan. Ini jelas-jelas ada di dalam kitab Yesaya bab 53. Saya nggak tahu Bapak tahu dari mana kitab ini disembunyikan. Karena dalam kitab suci kita itu ada. Dan kitab suci ini ditulis oleh orang Yahudi. Dipakai oleh orang Yahudi. Juga di dalam yang kita namanya kanon Palestina juga dibacakan. Ya, berbeda seperti Deutero dalam kanon Yahudi tidak ada Deutero. Tetapi dalam kanon Yahudi ada kitab Yesaya bab 23. Berarti orang Yahudi mengakui. Oke. Jadi memang benar ada ya Pak ya dalam kitab tersebut Ada ya? dong, nggak mungkin disembunyikan. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kita masih adakah? Oh, sudah habis ternyata Pak. Wah, Nah, Belum, sedikit masih kali ini. sebentar. Ya, kalau bos, enggak, udah Bu semoga Judit semoga tolong, berguna lah apa yang saya sampaikan ya. Bu Dan Judit jangan tolong lupa, dibaca di chatnya. nah, yang penting dari Oke, kita. di chat coba kita lihat ya. Siapa tahu ada. Hmm, ini sudah habis. Tidak ada bulan Kesle sama juga sudah ada. Oke, Tidak ada Pak. Kali berarti kali ini sedikit Pak. Tidak terlalu banyak. masih ada waktu. Masih Bapak ada Ibu waktu. ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, semoga saya bisa menjawab dengan baik ya. Pak Bobi, kira-kira ada pesan-pesan apa nih buat kita? Nanti mungkin kita Pesannya bisa ketemu sederhana. lagi. Yang Boleh. tadi saya pada waktu penutup itu saya sampaikan, jika kita membaca kitab suci Perjanjian Lama, ah, kita harus ingat yang saya sebutkan. Ya, ada 4 bagian besar. Ya, bagian besar yang pertama adalah sejarah, sastra, kebudayaan. Tapi dari semua itu adalah cerita. Tetapi inti dari kitab suci adalah refleksi iman. Kenapa ada kitab suci? Karena bangsa-bangsa Yahudi pada zaman tersebut merefleksikan iman mereka kepada Allah dan mereka menuliskan dengan tujuan semoga keturunan mereka itu taat kepada Allah. Jangan sampai terjadi seperti kondisi mereka sebelumnya. Lalu kalau kita juga membaca kitab suci, kita jangan lupa pertemuan pertama saya mengatakan bahwa kitab suci ada 5 tradisi penulisan, ya. Tetapi yang terkenal adalah 4, yaitu yang kita kenal dengan The Priest, Yahwist, Elohist, dan Deuteronomis, dan yang terakhir kenabian. Tetapi yang banyak orang tahu yang 4, ya, yaitu. Nah, jadi kalau kita membaca kitab suci, kadangkala kita membaca kok ceritanya berbeda. Seperti contoh,
Kejadian bab 1 berbeda seperti Kejadian bab 2. Ya, panggilan Abraham berbeda juga. Karena pada bab 11 yang dipanggil adalah Terah. Bab 12 yang dipanggil adalah Abraham. Ya. Dan masih banyak beberapa kalau kita melihat ada cerita-cerita yang sedikit berbeda ceritanya. Tetapi kita jangan bilang dari cerita yang berbeda mana yang benar. Kita harus ingat kepada 4 poin itu. Jadi dengan kata lain ada 8 poin ya. Penulis ada 4, baru isinya juga ada 4. Ada sejarah, sastra, kebudayaan, dan refleksi iman. Jadi ketika kita membaca satu cerita, seperti tadi saya cerita, kalau kita baca kitab Ayub, kalau kita berpikir secara normal, pada prolog, Allah bersidang di satu aula gitu. Ada hadir iblis. Masuk di akal nggak iblis bersidang bersama Allah? Ya Kalau kita enggak ya Pak berpikir, maksudnya. kalau kita berpikir secara cerita, ya kan ya? Iya. Ini adalah pengantar cerita yang mengatakan kenapa sampai Ayub menderita. Dan itu adalah karya sastra dari sang penulis. Jadi kita yang menganggap, oh begini, jangan ya. Begitu juga kitab tadi ya, saya cerita terakhir yang Yunus. Ya, kalau kita berpikir nalar, orang kalau dimakan ikan mati nggak Ibu? Mati dong. Mati. Tapi dalam cerita kan Yunus bisa berdoa 3 hari di dalam perut ikan. Ya kan? Kenapa? Betul. Nah, di dalam penelitian itu sebenarnya ada korelasi antara Yesus 3 hari di dalam kubur. Dan masih banyak ya, seperti cerita Musa ketika mereka bangsa Yahudi digigit ular beludak ya. Kalau baca kitab Keluaran, Musa disuruh oleh Allah untuk apa? Pasang tiang, bikin ular tembaga. Siapa yang melihat ular itu, dia akan diselamatkan. Nah, itu ada korelasi lagi dengan Yesus yang disalib. Siapa yang melihat Yesus disalib akan diselamatkan. Jadi banyak cerita-cerita kalau kita merenungkan secara iman, kita merenungkan makna apa yang dapat kita ambil, tentu berguna. Tapi kalau kita membaca cerita, umpamanya ketika Yosua masuk tanah terjanji, kalau kita lihat kok kejam amat, terjadi pembunuhan, bahkan yang dibunuh sampai anak-anak, sampai ternak pun dibunuh. Apakah memang begitu? Itu kan hanya cerita. Iya kan? Kenapa sampai ada pembunuhan waktu perang? Karena zaman dulu secara kebudayaan kalau ada perang semua dibunuh. Iya kan? Dan sastra pada waktu itu menuliskan itu. Dan jangan lupa di dalam kitab itu juga ada banyak cerita yang sebenarnya cerita itu sederhana dibuat banyak. Atau kalau kita bilang apa ya? Aduh saya lupa bahasa Indonesianya. Hiperbola. Umpamanya contoh. Ya, Samson. Dia kan diikat di 2 tiang. Iya kan? Iya. Kalau kita membaca, ketika dia berdoa mendapat kekuatan, dia tarik tali di rantai dia dan 2 tiang itu rubuh. Ketika 2 tiang rubuh itu, yang meninggal ada berapa? Orang Filistin. Ada 3.000 orang. Ya kan? Sekarang kalau kita pikir, ada nggak satu aula sebanyak 3.000 orang hanya ditopang dengan 2 tiang? Rasanya susah ya Pak. Nggak mungkin kan? Nah itu Iya. cerita. Tetapi yang mau diambil di sini bahwa Allah menolong orang yang mau bertobat, orang yang meminta dan sebagainya. Jadi banyak makna yang dapat kita ambil dalam hidup kita sehari-hari. Ya Ibu Yudit ya, Iya. masih banyak lagi cerita-cerita. Tapi tentu karena waktu kita ya, karena cerita kalau perjanjian lama bayangin, Perjanjian lama memang selalu 49 menarik Pak. kitab ya, 49 kitab. Kalau satu kitab kita cerita 1 minggu berarti berapa? Hampir 1 tahun baru Iya. habis. Kalau kita cerita dalam bentuk cerita umum gitu. Nah, tetapi kita kalau membaca, kita bisa mengambil makna apa yang tersembunyi di dalam cerita tersebut yang berguna bagi saya, bagi kita semua untuk hidup kita sekarang ini.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan aja. Iya, Jadi jangan terjebak dengan cerita, betul. ya, tetapi perdalaman tentang makna apa yang ada. Iya, baik. Baik, Pak Bobi, atas nama Panitia Kursus Kitab Suci Dekanat Barat 2, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktu, wah, tenaganya juga, dan tentu pengalaman-pengalaman Bapak menjadi wawasan bertumbuh kami dalam iman, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih banyak sudah setia sehingga sejauh ini terus tetap bertumbuh dalam iman harapan dan kasih. Kita boleh dong memberikan reaksi ya, reaksi kepada Pak Bobi, mungkin dengan tanda hati, jempol, bintang, dan lain-lain sebagai kita dukungan dan apresiasi. Kita bisa setia sampai hari ini dan jangan pernah lelah menyerah untuk terus belajar tentang kitab suci, memperkaya iman kita juga, dan mohon maaf jika ada kami kekurangan dan hal lain-lainnya. Wah, reaksinya Pak banyak sekali berarti pada support. Wah, makasih banyak. Semoga berguna ya. Amin, amin, amin. Moga-moga nanti kita Amin. paket Terima BCD Bapak kasih lagi Pak ya Pak Bobi. ya. Ya, Baik, karena jadi uh, minggu depan, Rabu saya depan, ya Pak. saya saya sih terserah dari panitia. Kalau saya diminta lagi, tentu Baik, saya baik. bersedia. Karena saya maaf bukan sombong. Di Keuskupan Jakarta saya mengajar dari kitab Taurat sampai kitab Wahyu. Jadi Hmm, silakan aja kalau memang panitia mau memilih, ya pilih aja yang mana. ya, Semoga saya wah bisa sudah, menjawab dengan baik. sudah katam nih Pak, hafal semua ya. Enggak lah, biasa-biasa aja masih kalah dengan banyak orang. Baik, oke Bapak Ibu Saudara-saudari, Rabu depan kita ada pembicara juga Cetar Mbahana, Monsinyur Pitianto. Jadi jangan lewatkan minggu depan, Rabu depan, tetap hadir, tetap setia. Pasti banyak hal-hal pengalaman, sharing-sharing dari Monsinyur. Oleh karena itu, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Sudah hadirkah Ibu? Sudah Ibu, sudah Sudah baik, hadir. monggo Bu, silakan. Ya, Bapak Ibu dan juga semua, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama kursus kitab suci ini. Tanamkanlah sabda-Mu yang telah kami dengar dan renungkan ke dalam hati kami. Bantulah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga melakukan firman ini dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Bapak Ibu dan semua saudara-saudari yang hadir di sini. Semoga kebersamaan kami dalam mendalami kitab suci ini semakin mempererat persaudaraan kami di Dekanat Barat 2. Dan juga kepada saudara-saudara yang tidak dapat hadir di sini, semoga Engkau juga mengutus mereka agar menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sekarang pulangkanlah kami, ya Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu dan bimbinglah langkah kami selalu. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Pak Bobi, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara semua, terima kasih Tuhan Terima kasih memberkati dan semuanya. Tuhan sampai jumpa. memberkati. Sampai jumpa Bye. di Roho. kesempatan. Ya, baik. Terima Selamat malam. kasih Andi Tisna, menang terima lagi. kasih Bu Yudit. Akhirnya Pak Andi menang Selamat Pak juga. Andi. Terima kasih, selamat malam Pak Bobi. Malam Ya. semuanya. Juga Pak Andi. Sisnat, Ye, dapat menang kiriman nih, Pak. apa? Nggak tahu Pak, belum nyari Pak. Ini bertahun-tahun Pak, baru menang ini. Girang bener. Makasih Sisnat. Ye, jangan makasih sama aku, makasih sama komputer. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu, saya izin tutup ya.